Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Apong Van Banten. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang setia mengikuti channel saya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah berkenan subscribe ke channel saya. Untuk rekan-rekan yang belum subscribe ke channel saya, mangga atuh di subscribe-nya, ada gratis ini. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menampilkan kegiatan festival rengkong di wilayah Kampung Adat Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebelum kita melihat penampilan rengkong, ada baiknya saya jelaskan dulu sekilas mengenai rengkong. Rengkong ini biasa digunakan apabila mengangkut padi dari sawah menuju leit. Tetapi penggunaan rengkong ini hanya dilakukan pada saat mengangkut padi dari sawah tangtu. Sawah tangtu itu adalah sawah kepala adat. Itu disebut dengan sawah tangtu. Jadi salah satu adat masyarakat di wilayah Citorek dalam siklus pertanian, mulai mencangkul, kemudian membajak sawah, terus sampai dengan proses panen padi, semuanya harus diawali dari sawah tangtu dulu, baru masyarakat boleh menggarap sawahnya masing-masing. Misalnya untuk mencangkul sawah, masyarakat itu akan mencangkul dulu di sawah tangtu. Setelah selesai itu baru sawah masing-masing warga dicangkul. Demikian pula pada saat panen, warga tidak boleh melakukan panen terlebih dahulu sebelum sawah tangtu melakukan panen. Nah, demikian juga untuk rengkong. Jadi rengkong itu hanya untuk mengangkut padi hasil panen dari sawah tangtu menuju ke lumbung atau leit yang dimiliki oleh kepala adat, biasa disebut dengan leit gede. Seiring perkembangan zaman, penggunaan rengkong untuk masa sekarang dikelola dengan lebih baik, sehingga ada acara festival rengkong tahun ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu juga saya jelaskan bagaimana bunyi-bunyi itu keluar dari rengkong. Perlu saya bagikan di sini bahwa media atau bahan yang digunakan untuk rengkong itu tidak terlalu banyak. Jadi dia terdiri atas satu batang bambu, kemudian ada tali seperti tambang yang terbuat dari ijuk, kemudian ada sebatang bambu yang sudah dibelah, itu berfungsi untuk mengaitkan tali, dan di bawahnya digunakan untuk menggantungkan padi yang nanti akan diangkut. Nah, kemudian dari mana bunyi itu muncul? Bunyi rengkong muncul dari gesekan antara tali dengan bagian bambu yang kulitnya sudah dikupas. Bunyi itu akan keluar apabila rengkong digerakkan dan di bawahnya ada beban. Untuk beban atau pemberatnya di sini adalah padi. Jadi jika rengkong ini tidak ada pemberat di bawahnya, tidak ada beban, maka bunyi itu tidak akan keluar. Pemain rengkong dia menggerakkan bagian batang utamanya atau batang bambunya itu, dan talinya akan bergerak dan bergesekan dengan bambu utamanya sehingga keluar suara. Nah, seiring perkembangan zaman, maka dari sisi koreografi juga kelihatannya sekarang sudah mengalami kemajuan. Tarian-tarian juga sekarang lebih dinamis, tidak statis lagi, dengan ditambahkan koreografi tertentu sebagai atraksi dari para pemain rengkong. Dari sisi kostum juga sekarang
terlihat dikelola lebih serius, di mana masing-masing desa tentu mempersiapkan para pemain rengkong ini dengan sebaik-baiknya, karena ini difestivalkan sehingga mereka berkompetisi untuk menampilkan yang terbaik mewakili desanya masing-masing. Di kawasan Citorek ini terdapat 5 desa, yaitu Desa Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek Barat, Citorek Sabrang, dan Citorek Kidul. Tetapi untuk festival rengkong tahun ini hanya diikuti oleh 4 desa. Jadi satu desa tidak ikut serta dalam festival ini, yaitu Desa Citorek Kidul. Dan untuk tahun ini sebagai pemenang atau sebagai juara dari festival ini diraih oleh tim rengkong Desa Citorek Tengah yang saat ini dipimpin oleh Kepala Desa atau Jaro Ajat. Kasih jarak agak mundur.
Demikian video dan ulasan dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.